Chapter 1079 One Piece dengan judul Yonko Bajak Laut Rambut Merah. Sepertinya judul kali ini kita akan diperlihatkan kondisi Kapten Kid yang saat ini berani menantang kembali Shanks. Sampul di depan terlihat Luffy menyiramkan air kepada seekor singa. Luffy melihat ke atas, dia mengira singa yang ia siram adalah sebagai bunga matahari. Chapter sebelumnya kita melihat sosok pengkhianat di Pulau Egghead. Dia ternyata salah satu klon Vegapunk, yaitu York. Alasan dia melakukan ini karena dia ingin memusnahkan semua Vegapunk, dan dia ingin menjadi Tenryubito. Sementara di luar pulau, armada besar yang akan menyerang Pulau Egghead bahkan lebih besar dari Buster Call. Alasan mereka menyerang secara besar-besaran karena Pulau Egghead tidak seperti pulau lainnya. Pulau Egghead memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat, jadi untuk menyerang pulau itu harus menggunakan armada yang besar. Bab 1079 kali ini dimulai dengan kilas balik dari York, di mana apa yang terjadi beberapa jam yang lalu. York menyadari bahwa pemerintah dunia mengkhianatinya dan mereka ingin melenyapkannya juga. Ini menguatkan kalau York bekerja sama, bahkan banyak membocorkan penelitian dari Vegapunk dan mengirimkan bocoran yang ia dapat kepada pemerintah. Akan tetapi York di sini sudah menyiapkan sesuatu untuk mereka. York berkata, kalau begitu aku punya rencana sendiri. Kemudian York memerintahkan semua serapim untuk membunuh semua orang kecuali dia. Vegapunk asli dan agen Cyberpol yang ditangkap di lab bawah tanah. Setelah itu York memerintahkan Snake untuk mengubah dirinya sendiri menjadi batu terlebih dahulu dan kemudian mengembalikannya ke normal lagi. Sepertinya York juga memberi perintah lain untuk Snake, tapi kita tidak bisa melihatnya di chapter ini. Apa itu? Jadi itulah kenapa di chapter sebelumnya York menjadi batu. Sulit bagi kita mencurigai York adalah pengkhianatnya. Kilas balik berakhir dan kita melihat Snake terbang di suatu tempat saat ini. Sementara evakuasi Pulau Egghead terus berlanjut. Akan tetapi di luar pulau ternyata kita bisa melihat salah satu kapal bajak laut Kurohige mendekati Pulau Egghead. Ini mengejutkan, padahal di chapter kemarin Kurohige bertarung dengan Law. Bagaimana nasib Law sekarang? Apakah kapal bajak laut Kurohige yang menuju ke Egghead dia adalah Blackbeard sendiri bersama krunya? Atau mereka anggota divisi lain dari bajak laut Blackbeard? Apa sebenarnya tujuan dia menuju ke pulau itu? Pindah scene, kita pergi ke Elbaf. Kid menghadapi beberapa kapten dari armada bajak laut rambut merah. Diketahui bahwa kapten di bawah armada bajak laut rambut merah lebih lemah dari kapten dari armada Yonko lainnya. Mereka berhasil bertahan karena Shanks memberi semua orang benderanya untuk melindungi mereka. Sedangkan bajak laut rambut merah atau Shanks sendiri bersama krunya masih berada di dekat pantai. Mereka berbicara sambil mendekati pertempuran. Loki Raw berkata, "Kapten, tetap di sini. Kami akan tangani ini." Shanks mengatakan, "Bounty Kid adalah 3M, jangan remehkan pertumbuhan anak muda ini." Lalu Shanks bertanya kepada Hongo, apakah ada informasi terbaru tentang Blackbeard? Hongo menjawab bahwa mereka hanya tahu Blackbeard meninggalkan Pulau Bajak Laut, tapi tidak ada informasi lainnya. Shanks berkata, "Aku pikir Blackbeard akan muncul di Wano Kuni, tapi nyatanya dia tidak muncul di sana." Sekarang kita mengerti mengapa Shanks datang ke Wano. Dia berpikir bajak laut Blackbeard datang ke Wano, tapi prediksi dia salah. Kemudian Shanks meminta Yasop untuk melihat apakah luka bajak laut Kid dari pertempuran Wano Kuni sudah sembuh sebelum memulai pertempuran. Yasop berkata, "Mereka terlihat sangat sehat, Kapten." Lalu terlihat Kid membuat sebuah railgun besar sementara Shanks masih di pantai. Kemudian Kid menembakkan railgun mengarah ke armada bajak laut rambut merah. Dia berkata, "Ambil ini sialan." Dengan tembakan yang kuat itu, Kid menghancurkan semua kapal armada bajak laut rambut merah dan mengalahkan semua kapten dengan serangannya. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Serangan Kid tadi adalah penglihatan masa depan yang dilihat Shanks berkat Kenbun Hakinya. Haki yang sudah awakening miliknya mengingatkan kita pada Katakuri, yang bisa melihat kejadian di masa depan dengan hakinya.
Lalu, Beckman berbicara dengan Shanks. Beckman berkata, sepertinya kau melihat masa depan yang cerah di sana, bukan? Seketika, Shanks menjadi marah dan mulai serius. Setelah dia mengetahui beberapa banyak kerusakan yang disebabkan oleh serangan Kid itu, jika ia membiarkan Kid menyerang. Jadi, Shanks langsung lompat ke depan sendirian menuju kapal bajak laut Kid dan menyerang mereka dengan Kamusari. Di halaman ganda yang sangat epik, Shanks menggunakan serangan yang sama dengan yang digunakan Goldie Roger di saat dia melawan Kozuki Oden di masa lalu. Dengan serangan Shanks itu menyebabkan ledakan di kapal Kid di mana railgun yang dibuat Kid hancur dan Kid menjadi tidak sadarkan diri. Dan begitu juga Killer yang mencoba membantu Kid menahan serangan itu, mereka terlihat batu darah dan tidak bisa bergerak lagi. Kid dan Killer telah dikalahkan bersama dalam satu serangan Shanks. Sementara kru dan bajak laut Kid memohon belas kasihan kepada Shanks, memberinya semua rod poneglyph yang mereka miliki. Akan tetapi Shanks tidak mengatakan apa-apa dan melompat menjauh dari kapal bajak laut Kid. Di pantai, Dory dan Broggy ingin mengatakan sesuatu. Dory dan Broggy berkata, "Hai manusia kecil, jika kau mengarahkan senjata kau ke tanah air orang lain, bersiaplah untuk menemui nasib yang sama." Lalu, Dory dan Broggy menggunakan serangan yang sama seperti yang kita lihat di Little Garden dan menghancurkan Victory Punk atau kapal milik Kid sepenuhnya. Kid dan seluruh krunya tenggelam di laut. Dan narator di akhir bab mengatakan Eustace Kid dengan bounty 3 miliar dan krunya benar-benar musnah. Akhir bab, istirahat minggu depan. Oke teman-teman, di chapter ini sangat keren di mana Shanks menumbangkan atau menghancurkan bajak laut Kid. Di sini juga kita diperlihatkan kemampuan haki miliknya yang sangat luar biasa. Awalnya Shanks tidak terlalu melakukan serangan langsung. Dia masih berada di pantai sedangkan yang bertarung adalah armada dari bajak laut merah. Bahkan Shanks menanyakan kesehatan terlebih dahulu dari Kid dan krunya setelah berperang di Wano. Ini meyakinkan kita kalau Shanks masih ada hati untuk bertarung dengannya. Kecuali melawan Blackbeard, dia hingga sekarang masih memantau pergerakan dari bajak laut Kurohige. Tapi Shanks melihat masa depan dengan haki Kenbunnya di mana Kid menyerang dengan serangan yang sangat besar, menyebabkan kehancuran di mana-mana. Sehingga Shanks sangat marah. Lalu dia melakukan satu serangan membuat Kid dan Killer kalah telak. Sehingga bajak laut Kid dikalahkan dengan mudah. Awalnya bajak laut Kid tidak dihancurkan total, namun Dory dan Broggy menghancurkan mereka dengan serangan mematikan. Dan narator meyakinkan kita bahwa bajak laut Kapten Kid telah musnah, yang artinya Kid telah tereliminasi dari Battle Royale. Kesimpulannya, pertarungan mereka tidak berlangsung lama. Kita hanya tinggal tunggu kabar dari Law yang hingga saat ini belum ada kabar setelah pertarungannya melawan Kurohige. Karena di chapter ini kita melihat kapal bajak laut Kurohige tiba-tiba berada di Pulau Egghead atau di dekat Pulau Egghead. Apakah Law nasibnya sama seperti Kid atau Law bisa melarikan diri dari pertarungan pada saat itu? Sampai di sini dulu untuk review manga One Piece untuk minggu depan. Libur manganya dan sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Sampai jumpa. Dan untuk kalian yang sudah nonton ini, terima kasih buat kalian. Dan jangan lupa tinggalkan like-nya dan sampai jumpa.